Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, ya izin memperkenalkan diri. Nama saya Eldi Maulana HD dengan nomor NIM 0201019013 Empat. dari Teknik Elektro 7 kerjasama ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil apa sih tugas ya, mempresentasikan tugas tentang materi ya, dari pengendali pengantar kendali optimasi yang di dosen pengampunya adalah Pak Irfan. Eh, Terima kasih untuk sebelumnya. Saya berterima kasih kepada Pak Irfan telah mengajarkan dan memberi materi kepada kami semua. Sama-sama. Dan kita langsung masuk saja ke PowerPoint. Nih, tugas materi pembelajaran. Tadi nama saya ya TE kelas semester 7 kerjasama. Yang pertama, sistem kontrol loop terbuka. Bisa dilihat di sini sistem kontrol terbuka adalah suatu sistem yang keluarnya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol atau tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Nah, di sini ada flow prosesnya gitu kan, ada masukan, lalu controller, dan masuk ke plan dan keluaran. Jadi satu arah gitu, one shoot lah, satu arah. Dalam suatu sistem dapat dibaca juga kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Untuk setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, karena ketetapan dari sistem tergantung kalibrasi. Jika terdapat gangguan atau noise, sistem kontrol terbuka tidak dapat melaksanakan tugas yang sesuai diharapkan. Sistem kontrol terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal ya. Jika dilihat dari kalimat ini, eh, sistem loop terbuka ini itu tidak dapat dibandingkan gitu masukan dan keluarannya, dan tidak dapat berjalan juga jika ada gangguan dan internal maupun eksternal. Next, nah di sini ada ciri-ciri sistem kontrol loop terbuka ya, ada beberapa. Saya masukkan 5 saja. Yang pertama, ciri-ciri sistem kontrol loop terbuka itu sederhana, lalu harganya murah, dapat dipercaya, dan kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan. Jadi tidak ada koreksi error ya di sistem loop terbuka ini. Uh, yang seperti dilihat dari flow proses ini langsung keluar gitu kan, masuk ke controller, plan, keluaran gitu. Dan yang terakhir juga ada berbasis waktu. Nah, ada juga cara kerja dan kinerja sistem kontrol terbuka. Cara kerja dan kinerja sistem kontrol terbuka yaitu yang pertama, kontrol terbuka sesuai untuk sistem operasi gerak robot dengan aktuator yang berdasarkan pada umpan logika berbasis langkah sekuensial atau urutan program. Nah, biasanya sistem terbuka ini digerakkan dengan aktuator ya, dan sesuai dengan urutan program yang dipasang atau disetting oleh pengguna. Lalu yang kedua, tidak menggunakan sensor untuk mengetahui posisi akhir. Yang ketiga, dapat diatur dengan menggunakan delay. Yang keempat, cocok untuk robot sistem mapping. Lalu ada contoh aplikasi sistem loop terbuka. Contohnya ada beberapa. Ada pengontrol lintas berbasis waktu, mesin cuci, oven listrik, tangga berjalan, rolling detector pada bandara, dan juga yang lainnya. Yang tidak memiliki feedback itu biasanya. Nah, di sini saya mengerjakan contoh pada mesin cuci ya. Di mesin cuci itu ada apa aja sih? Kan ada penggiling pakaian, ada pemberian sabun, ada pengiringan, dan fitur-fitur tertentu gitu yang ada di mesin cuci. Nah, fitur-fitur itu bekerja sebagai operasi mesin cuci gitu, tidak akan berubah hanya sesuai dengan yang diinginkan seperti semula atau diinginkan sang operator atau pengguna. Walaupun tingkat kebersihan pakaian berpengaruh gitu, sesuai settingannya gitu, kurang baik akibat adanya faktor-faktor yang kemungkinan tidak diprediksi sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada tingkat kebersihan pakaian kan yang digunakan, yang diinginkan gitu, jumlah sabun, kecepatan putar mesin, derajat pengeringan, operasi mesin cuci, lalu di sini ada masuk kotoran pada pakaian, kualitas air, dan tingkat kebersihan gitu hasilnya pakaian yang dihasilkan. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang sistem kontrol tertutup ya. Tadi ada sistem loop terbuka dan sekarang sistem loop tertutup.
Sistem kontrol loop tertutup adalah bisa dilihat sama-sama gitu kan. Sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung gitu pada aksi pengontrolan. Juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Tadi sempat saya singgung ya, sistem kontrol loop terbuka itu tidak ada umpan balik. Sedangkan sistem kontrol loop tertutup ini ada umpan baliknya gitu. Sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik yang dapat berupa sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran yang turunannya diumpankan ke controller untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Dengan kata lain, istilah loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Nah, kenapa di sistem loop tertutup ini ada umpan balik? Karena di sini ada perbaikan error gitu ya. Sehingga memperkecil kesalahan sistem, makanya ada umpan balik di sini. Bisa kita lihat di sini kan ada belum digini aja. Mohon maaf. Bisa kita lihat di sini ada masukan langsung ke controller, ada plan. Nah, sebelum keluaran ada sensor gitu, sensor umpan balik. Balik lagi ke awal gitu untuk memperkecil error yang terjadi. Nah, di sini flow proses di atas menunjukkan hubungan masukan dan keluaran dari sistem control loop tertutup. Jika dalam hal ini manusia bekerja sebagai operator, jadi pengguna gitu kan, atau operator, maka operator inilah yang menjaga sistem agar tetap pada keadaan yang diinginkan. Ketika terjadi perubahan pada sistem, maka operator atau manusia akan melakukan langkah-langkah awal pengaturan sehingga sistem kembali bekerja pada keadaan yang diinginkan. Lalu ada komponen proses sistem control loop tertutup. Di sini ada beberapa komponen proses gitu ya. Ada reference input, merupakan sinyal acuan bagi sistem kontrol. Ada updating sinyal, merupakan sinyal kesalahan atau error yang merupakan selisih antara sinyal acuan R dan sinyal B. Ada control elemen, merupakan elemen yang berfungsi untuk memproses kesalahan atau error yang terjadi dan setelah kesalahan tersebut dimasukkan melalui elemen pengontrol. Lalu ada manipulate variable. Variable yang dimanipulasi merupakan sinyal yang dihasilkan oleh kontrol elemen yang berfungsi sebagai sinyal pengontrol tanpa adanya gangguan. Lalu ada plan atau proses, merupakan objek fisik yang dikontrol, dapat berupa proses mekanis, elektris, hidraulis, maupun gabungannya. Lalu ada disturbance, merupakan sinyal gangguan yang tidak diinginkan. Lalu ada feedback element yang sempat saya singgung tadi, ada feedback gitu ya, merupakan bagian sistem yang mengukur keluaran yang dikontrol dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal umpan balik. Lalu ada forward path, merupakan bagian sistem tanpa umpan balik. Ada juga komponen sistem kontrol loop tertutup. Ada input masukan, ada output keluaran, beban plan, alat kontrol controller, elemen umpan balik, error detektor, dan gangguan merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukannya. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem. Misalnya adanya perubahan kondisi lingkungan, getaran, ataupun yang lain. Ya, bisa dibaca sendiri ya artinya. Ada input, beban, alat kontrol, elemen umpan balik, dan error detektor, serta gangguan. Lalu ada contoh aplikasi gitu, sistem kontrol tertutup ini. Ada servo mekanisme, sistem pengontrol proses, ada lemari es, ada pemanas air otomatik, ada yang kelima ada kendali termostatik, dan biasanya sebagai contoh itu biasanya AC ya. Contoh sehari-hari ada AC, dan lain-lain yang memiliki feedback. Nah, di sini saya akan membahas sistem operasi pada pendingin udara AC. Nah, masukan dari sistem AC adalah derajat gitu, suhu yang diinginkan oleh pemakai. Keluarannya berupa udara dingin yang akan mempengaruhi suhu ruangan. Sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan. Dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu ruangan setelah diberikan aksi udara dingin. Maka akan didapatkan kesalahan error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya sehingga didapatkan kesalahan yang semakin mengecil. Ya, dari pembahasan tadi gitu. Di sini tuh ada sistem error gitu. Jadi suhu ruangan 20 derajat. Sedangkan kita menyeting di AC itu menginginkan 18 derajat gitu, beda 2 derajat kan. Di situ jadilah error. Sehingga di error tersebut gitu akan masuk ke kontrol gitu. Sehingga mengirimkan suhu yang diinginkan gitu menjadi suhu ruangannya menjadi 18 derajat. Disitulah letak umpan baliknya gitu. Sehingga
apa yang kita inginkan itu akan dilakukan oleh controller atau mesin yang sudah diatur gitu, misalnya 18 derajat tadi, sehingga setelah ruangan setelah mencapai suhu 18 derajat maka akan distabilkan. Di sini bisa dilihat juga flow-nya. Next. Lalu yang ketiga ada control PID. Proportional Integral Derivative Controller. PID merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Pengontrol PID adalah pengontrol konvensional yang banyak dipakai dalam dunia industri. Pengontrol PID akan memberikan aksi kepada kontrol valve berdasarkan besar error yang diperoleh. Kontrol valve akan menjadi aktuator yang mengatur aliran fluida dalam proses industri yang terjadi level air yang diinginkan disebut dengan set point. Error adalah perbedaan dari set point dengan level air aktual. Di sini ada blok diagramnya ya. Ada rumusnya P, I, dan D. Ada keterangannya di sini. Ada MP sama dengan output dari pengontrol PID atau manipulate variable. Ada KP konstanta proporsional, ada TI konstanta integral, ada TD konstanta derivatif, ada E error atau selisih antara set point dengan level aktual. Nah, persamaan pengontrol PID ini dapat kita lihat di sini ya. Rumusnya gitu lah, bisa MP sama dengan KP dalam kurung E ditambah 1 per T integral E dt plus TD DE per dt. Maaf, transformasi ada ya di sini ada transformasi. Lalu masuk ke MVT ada bisa juga KP ET plus KI integral lagi ET DT dan KD DE per dt ya. Dengan KI dengan syarat KI sama dengan KP kali 1 per TI dan KD-nya itu KP dikali TD. Komponen kontrol PID ini terdiri dari 3 jenis yaitu proporsional, integratif, dan derivatif. Ya, kita bahas satu-satu ya. Kontrol proporsional atau P. Contoh tangki bertegangan 3 bar. PLC akan segera memberikan kontrol tekanan tangki berada pada keadaan ideal, yaitu 6 bar. Tekanan uap air didapatkan saat kontrol valve terbuka atau keran terbuka, sehingga PLC akan memberikan kontrol proporsional untuk membuka valve dengan rumus sebagai berikut. P out sama dengan KP dikali ET. Keterangannya tadi KP itu konstanta proporsional, E itu error, dan T itu waktu ya. KP bisa diset sesuai keinginan. Misal diberi nilai 10, maka didapat nilai error sebesar 3 bar. Sehingga P out sama dengan 10 dikali 3 dan hasilnya adalah 30%. Di sini ada gambarnya. PLC akan memberikan perintah kepada kontrol valve sebesar 30% untuk membuka valve, sehingga merubah selisih tidak 3 bar lagi. Karena uap air sudah masuk nilai tekanan, sekarang menjadi naik sehingga bisa jadi 3,2 bar, sehingga error yang didapat menjadi 2,8 bar. PLC pun akan memberikan perubahan bukaan pada kontrol valve menjadi P out sama dengan 10 dikali 2,8 sama dengan 28%. Maaf. Kita lanjut, PLC pun akan memberikan perubahan bukaan pada kontrol valve menjadi P out sama dengan 10 kali 2,8 ya, sesuai bar, menjadi 28%. Begitu seterusnya sampai keadaan sekarang menjadi keadaan ideal atau yang diinginkan. Namun, proporsional kesulitan untuk membuat keadaan sekarang menjadi keadaan ideal gitu, atau membuat error bernilai 0. Lalu ada kontrol integral KI. Rumusnya itu I out sama dengan KI integral transformasi lah, di sini transformasi ET DT. Contoh kondisi sama dengan sebelumnya. Kondisinya itu yang tadi tangki ya 3 bar. Konstanta I sama dengan 1, diset sesuai keinginan gitu. Lalu errornya itu sama dengan 3 bar. Nilai out akan semakin besar jika nilai error antara keadaan sekarang dengan keadaan ideal sangat besar. Sebaliknya,
nilai IOT akan semakin kecil gitu jika nilai error antara keadaan sekarang dengan keadaan ideal sangat kecil. Lalu ada perumusannya di sini menggunakan aplikasi. Lalu sesuai gambar, jika dilihat dari gambar gitu kan, nilai IOT yang diberikan PLC kepada control valve, nilai akan terus bertambah gitu sampai 100%, meski uap air tidak masuk. Error tetap 3 bar. Berbeda dengan kontrol profesional, jika error tetap 3 bar, maka PIOT yang keluar tetap. Dalam contoh 30%, nilai kontrol legal bertambah sampai 100%. Ini dikarenakan KI dikali total error plus error sekarang. Perbedaan kontrol P dan I adalah kontrol P. Jika error tetap misal errornya 3. Sedangkan kontrol P itu hanya memberi out sesuai rumus KP gitu. Rumusnya itu KP dikali E, jadi 3KP. Sedangkan kontrol itu tuh jika errornya tetap gitu ya, kontrol I akan memberikan output yang semakin besar hingga maksimum. Nah, itulah perbedaannya. Kalau kontrol P misalnya errornya tetap, maka outnya itu sesuai rumus. Sedangkan kalau kontrol I itu jika errornya tetap, maka outputnya itu semakin besar hingga maksimum atau tidak berpengaruh. Lalu yang ketiga ada kontrol derivatif atau KD. Kontrol derivatif ini tidak berdiri sendiri gitu. Kontrol ini harus digabung atau disandingkan dengan kontrol P, KP, atau KI. Nah, secara umum kontrol D memiliki rumus sebagai berikut. KD dikali error sekarang dikurangi error sebelumnya. Penjelasannya seperti ini. Misal, detik 1 nilai error 1. Nah, lalu di detik 2 itu errornya 3. Sedangkan di detik ketiga nilai errornya naik jadi 5. Nah, misalnya kita akan membahas di detik ketiga ya. Maka rumus proporsional di atas menjadi KP dikali 5 gitu kan. Di detik ketiga bisa kita lihat di sini errornya 5. Maka KP dikali 5. Sedangkan KI-nya itu KI dalam kurung 1 tambah 3 tambah 5. Sedangkan derivatifnya itu sesuai rumus error sekarang dikurang error sebelumnya. 5 dikurang 3. Maka output PID-nya adalah P tambah I tambah D. P tambah I tambah D. Ya betul, jadi PID. Output PID detik ke-1 dimasukkan rumusnya seperti ini. Nah, misalnya di detik ketiga langsung saja ya. Misalnya di KP dikali 5 kan, dikali detik error di detik ketiga gitu kan, errornya 5 dikali 5. Nah, sesuai rumusnya KI itu ditambahkan, sedangkan KD itu error sekarang dikurangi error sebelumnya. Lalu di sini ada studi kasus nyata di industri atau pabrik ya. Sebuah evaporator atau tangki, di dalamnya terdapat steam uap air. Bisa dilihat di gambar untuk proses ya. Kemudian terdapat sebuah pressure transmitter, sensor, yang akan memberikan nilai pressure secara aktual dan mengirimkannya ke PLC atau controller. PLC akan membandingkan nilai pressure dengan pressure ideal yang sudah ditetapkan oleh pengguna. Lalu PLC akan memberikan feedback kepada control valve. Nah, di sini ada keterangannya gitu, sensor sama pressure transmitter, error sama nilai pressure di atas atau di bawah keadaan ideal, lalu ada feedback control valve, lalu keadaan pressure ideal sama dengan number, dan kontrol PID-nya sama dengan PLC. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, di sini pun ada tuning PID atau ada pengaturan PID. Nah, bisa dilihat merupakan cara manual dengan memanfaatkan prinsip kerja loop tertutup guna memaksimalkan fungsi controller pada parameter PID dan penalaan sistem hasil dari proses tuning PID ditunjukkan dalam bentuk diagram. Metode tuning untuk kontrol PID yaitu untuk keluarannya diinginkan, pengontrol ini harus disetel dengan benar atau disetting dengan benar. Proses mendapatkan respon ideal dari kontrol PID melalui pengaturan PID disebut tuning controller atau pengaturan controller. Setting PID berarti mengatur nilai gain optimal dari respon proporsional, derivatif, dan integral. Jadi tuning PID itu adalah pengatur KP, KD, dan KI-nya ya. Nah, di sini ada PID controller dengan tuning Ziegel-Nichols untuk pengendalian posisi sudut. Bisa dibaca sendiri ya. Ini adalah menurut pendapat ahli ya dan sejarahnya. Next. Di sini ada rumusnya. TM sama dengan K
E sama dengan KE theta. Di mana dalam satuan SI, TM torsi motor, satuannya nanometer, lalu ada KT konstanta torsi, ada KE konstanta tegangan balik, I arus armatur, E tegangan balik, dan theta kecepatan rotasi motor. Dari persamaan 1 dan 2 dapat ditulis dengan menggunakan hukum persamaan Newton yang dikombinasikan dengan persamaan hukum Kirchhoff 2. Bisa dilihat di sini rumusnya, di mana dalam satuan SI ada keterangannya. Nah, sehingga digabungkan gitu kan, sehingga didapat fungsi alih transformasi Laplace sebagai berikut. S sama dengan JS plus B theta S dalam kurung S dalam kurung lagi SLA ditambah RA tutup kurung IS sama dengan V sama dengan KS theta. Nah, dengan mengeliminasi IS, maka didapatkan fungsi alih di mana posisi sudut adalah output dan V adalah input. Berikut fungsi alih ditunjukkan pada persamaan 7. Nah, inilah persamaan 7-nya ya. Setelah penggabungan persamaan-persamaan sebelumnya. Theta per V sama dengan K per S JS plus B SLA plus RA ditambah K pangkat 2. Lalu di sini ada tabel spesifikasi motor DC gitu kan. Spesifikasi untuk motor DC ya. DC Toshiba DGM 204-2A. Ada gear rasionya 200:1, tegangannya 12 sampai 24 volt DC, ada arus maksimumnya itu 0,5 ampere, torsinya 25 kg kali cm, ada rotasinya 22 rpm, 11 rpm untuk yang 12 volt DC, lalu ada diameter shaft 5,5 mm. Nah, ini ya microcontroller yang digunakan dalam penelitian ini adalah Arduino Uno R3. Fungsi Arduino Uno ini adalah sebagai unit proses gitu dan pengolahan data, mengubah data analog ke digital. Ini gambar Arduino Uno R3. Nah, ini spesifikasinya. Next. Lalu ada driver motor DC. Nah, driver ini berfungsi sebagai pengendali gerakan motor DC gitu. Dengan adanya driver motor DC dapat bergerak ke arah kanan atau ke kiri. Pada penelitian ini, driver motor yang digunakan adalah driver motor BTS 7960. Berikut adalah driver motor BTS gitu kan, gambarnya bisa dilihat. Berdasarkan gambar di atas driver motor BTS 7960, spesifikasinya bisa kita lihat gitu, resistensinya 16 meter ohm. Lalu ada arus rendah diamnya 7 mu ampere, kapasitas PWM-nya 25 kHz, arus maksimumnya 43 ampere dengan mikrokontrolnya 5 volt, tegangan supply-nya 55.5 sampai 27 volt. Ini sumbernya bisa dilihat di Infineon 2004. Lalu desain perangkat hardware yang digunakan penelitian ini menggunakan tegangan sumber 24 volt DC. Pemilihan desain perangkat ini menggunakan akrilik, dikarenakan akrilik ini mempunyai karakteristik isolatornya mudah didesain, kuat, serta harga relatif lebih murah. Nah, di sini ada proses desain perancangan akrilik ya. Ada mulai, lalu di masuk ke rumusan masalah, studi literatur, perancangan hardware, desain sistem, pengujian, analisa, dan selesai. Nah, di sini bisa lihat gambar perancangan akrilik ya, motor DC diletakkan secara vertikal, sehingga pergerakan motor DC dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, spesifikasinya gitu kan, besaran panjang 18 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 16 cm. Desain controller PID adalah salah satu controller yang sering dijumpai. Pada umumnya, controller PID dapat direpresentasikan dalam bentuk transformasi Laplace yang ditujukan persamaan 8. Menurut J. Astrom, Karl, dan T. Haglund 1934. Bisa dilihat ya, ini ada keterangannya juga. Lalu berikut adalah bentuk diagram blok sistem dengan controller PID ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ada diagram bloknya. Di sini terdapat sinyal feedback ya, yang seperti dijelaskan tadi sebelumnya, PID ini menggunakan sistem loop tertutup untuk errornya.
Perancangan controller yang digunakan dalam penelitian adalah PID controller. PID controller merupakan salah satu sistem kendali yang baik. Pada PID controller terdapat 3 parameter pembentuk, yaitu koefisien proporsional, koefisien integral, dan koefisien derivatif. Ketiga parameter ini didapatkan dengan penalaan. Penalaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya penalaan trial and error dan penalaan Ziegler-Nichols. Penalaan PID trial dan error dapat diterapkan dengan menvariasikan koefisien parameter Kp, Ti, dan Td secara langsung, acak, dan terus-menerus hingga menemukan nilai parameter yang sesuai dengan sistem yang diinginkan, menurut R.D. Firmansyah, O. Wahyunggoro, dan kawan-kawan tahun 2015. Dan ini ada pendapat yang lain juga. Nah, bisa dilihat di tabel berikut ya. Kp-nya, Ti-nya, dan Td-nya. Berdasarkan tabel di atas, penalaan kontrol PID dengan tuning Ziegler-Nichols dapat diketahui nilai perhitungan parameter PID. Kp-nya 0,6 kcr, Kp-nya 0,6 kcr sama dengan 0,5 pcr dan 0,125 pcr. Fungsi dari perancangan kontrol PID adalah memperbaiki respons sistem, sehingga respons sistem mampu mencapai set point yang diinginkan pertama 2018. Lalu ada perancangan hardware. Perancangan hardware sistem ini dilakukan dengan menghubungkan beberapa komponen menjadi sistem, antara lain motor DC yang digunakan sebagai aktuator atau penggerak dari sistem. Kemudian driver motor akan dihubungkan dengan Arduino. Dan 2 limit switch digunakan sebagai pengaman sekaligus pembatas daripada input sudut 0 sampai 180 derajat agar sistem berjalan normal. Kemudian sensor yang dihubungkan dengan motor DC menggunakan shaft atau penghubung, berfungsi untuk membaca nilai hasil pengujian dan mengambil data yang berupa grafik respon input sudut yang diujikan. Berikut adalah skema perancangan hardware dengan pada gambar berikut. Ini adalah skemanya. Ada monitor laptop, driver motor, Arduino, dan limit switch. Nah, berdasarkan gambar sebelumnya, skema perancangan hardware, komponen-komponen saling terhubung satu sama lain, di antara membentuk suatu sistem kontrol untuk pengendalian posisi sudut motor DC. Nah, berikut adalah hardware bentuk fisik dari rancangan bangun PID controller dengan tuning Ziegler-Nichols. Untuk pengendalian posisi sudut motor DC ditunjukkan pada gambar berikut. Lalu dapat dilihat bentuk fisik perancangan hardware dari rancangan bangun PID controller dengan tuning Ziegler-Nichols. Untuk pengendalian posisi sudut motor DC, selanjutnya untuk flowchart diagramnya pengambilan data. Ini untuk flowchart diagram pengambilan data ya. Ada mulai posisi sudut awal, input, error, PID ke A. Lalu dari A ke error, jika yes cetak output, jika yes lagi apakah ingin mulai lagi, jika yes balik lagi, jika no selesai. Dan jika error itu tidak ada error maka langsung selesai ya, jika tidak ada error. Lalu ada teknik analisa data. Fungsi analisa data adalah untuk mengetahui hasil dari respon sistem. Respon sistem yang diamati respon waktu atau biasa disebut respon transient, yakni keadaan respon mulai awal perubahan sinyal sampai respon sistem masuk dalam keadaan steady state. Respon transient yang dijadikan acuan kualitas respon dalam analisa hasil antara lain waktu tunggu, time delay, waktu tunak, settling time, waktu naik, rise time, waktu puncak, time peak, dan lonjakan pursuit, menurut Bagas Karawan tahun 2012. Di sini ada pengujian, kalibrasi sensor kalibrasi dilakukan agar data yang didapatkan akurat dalam penelitian ini. Kalibrasi yang digunakan dengan menggunakan persamaan regresi linear. Berikut adalah persamaan regresi linear pembacaan sensor dan sudut. Ada keterangannya. Pembacaan sensor, alpha offset, B koefisien atau gain, X-nya nilai sudut terkalibrasi. Nah, dari persamaan 9 didapatkan nilai pembacaan sensor dan sudut sebagai kalibrasi sensor potensiometer 10K. Berikut data kalibrasi dengan persamaan regresi linear ditunjukkan pada tabel 6. Nih, di sini ada tabel 6-nya. Kalibrasi sensor ya. Dalam pengujian, pengambilan data dilakukan dengan cara mengetahui respons sistem. Hasil dari pengujian, set point 90 derajat dan menentukan nilai KCR-nya.
Nah, dalam menentukan nilai KCR dilakukan dengan melakukan pengujian nilai KP dari 0 hingga nilai KP mendapati respon sistem mencapai set point dan mengalami osilasi konstan secara terus-menerus tak terhingga. Nah, ini hasilnya. Berdasarkan gambar gitu kan, referensi input dan aktual adalah aktuator atau output dari respon sistem. Pengujian nilai KCR pada set point 90 derajat dengan nilai sebesar 30 menghasilkan respon sistem yang mengalami osilasi konstan secara kontinu tak terhingga. Sehingga nilai KP 30 dijadikan nilai KCR yang digunakan untuk menentukan parameter koefisien PID. Nah, selanjutnya ada nilai KCR. Jika nilai KCR sudah ditentukan, maka nilai PCR. Dilihat dari grafik. Berdasarkan gambar pengujian 190 derajat dengan kejar 30, nilai PCR atau periode kritis dengan sampling 50 ms didapatkan PCR atau periode sebesar 101,5 ms atau 0,1015 detik. Sehingga didapatkan nilai KCR 30 dan PCR 101,5. Nah, nilai-nilai ini dimasukkan gitu ke dalam tabel tuning Ziegler-Nichols. Nah, ini ya. Dimasukkan ke sini. Nah, hasil tuning koefisien parameter PID didapatkan nilai KP sebesar 18, sebesar 0,0575 dan sebesar 0, TI 0,0575 ini tidak ada ya, dan ininya lambangnya TD 0,01269. Selanjutnya koefisien parameter PID diujikan pada set point sudut 20 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 80 derajat, 120 hingga 150 derajat. Ini dilakukan diuji ya untuk beberapa derajat. Nah, ini setelah hasil pengujian gitu kan. Respon grafik pengujian pada yang 20% ini, output daripada sistem berhasil mencapai set point dengan overshoot atau lonjakan sebesar 5%. Nah, untuk yang 80 derajat, 7,5%. Dan untuk 150 derajat, 13% lonjakannya. Nah, hasil dan pembahasan yang didapat dari hasil penelitian tersebut gitu kan. Respon sistem pengujian parameter PID dapatkan hasil analisa perbaikan respon dari masing-masing pengujian. Berikut adalah hasil analisa, dibuatkan tabel kan hasil pengujiannya dari 20 derajat hingga 150 derajat. Berdasarkan tabel gitu ya, dapat dilihat hasil pengujian di atas. Pengujian sudut 20 derajat didapatkan perbaikan respon time delay sebesar 0,1242 detik. Rise time sebesar 0,2331 detik dan settling time sebesar 0,3 detik. Sistem berhasil mencapai set point dengan kesalahan atau S sebesar 0%. Pada pengujian sudut 40 derajat didapatkan perbaikan 0,1711 detik gitu kan. Rest time-nya 0,3 dan settlingnya 0,4. Sistem berhasil mencapai set point dengan kesalahan atau S sebesar 0%. Ini data-datanya ya 60 derajat yang tadi di tabel. 150 derajat itu 0,4 detik. Respon time delay-nya. Rest time-nya 0,8. Time peak-nya 0,9. Settling-nya 4,5. Nah, mencapai set point dengan S atau kesalahan steady-nya 0% dengan overshoot-nya sebesar 13%. Nah, overshoot dapat dilihat pada gambar 13. Nah, sekian pembahasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga tidak puas dan bisa mencari referensi lain. Jika ada yang bisa ditambahkan, bisa hubungi saya gitu kan, sama-sama belajar. Mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.